52. Di mana kamu sayang? Beberapa jam sebelumnya. Sen, kamu sudah membeli perlengkapan bayi kalian? Tanya Delena yang siang itu mampir ke kediaman Rainero dan Senina. Delena memang secara rutin mengunjungi Senina. Dalam satu minggu ia bisa datang 2-3 kali. Bagi Delena, Senina bukan hanya menantu, tapi juga sudah seperti putrinya sendiri. Ia benar-benar menyayangi Senina seperti ia menyayangi Rainero. Udah sih, Mom. Tapi Senina tidak tahu sudah semua atau belum. Maklum, Senina kan tidak pernah berurusan dengan anak kecil, ujar Senina sambil tertawa kecil. Delena maklum, apalagi Senina merupakan calon ibu baru, jadi wajar kalau perempuan itu belum benar-benar paham mengenai apa-apa saja yang dibutuhkan bayi baru lahir. Delena ingat dia dulu pun begitu. Tapi beruntung, mendiang mama mertuanya masih ada. Ibunya pun masih ada, jadi merekalah yang membantu Delena membeli perlengkapan bayi. Coba Momi lihat apa saja yang sudah kalian beli, ujar Delena yang diangguki Senina. Lantas Senina mengajak Delena ke kamar yang telah dipersiapkan Rainero dan dirinya untuk calon kedua buah hatinya. Delena masuk ke dalam kamar yang didominasi warna biru muda tersebut. Sesaat setelah masuk, Delena langsung disambut dengan penampakan 2 ranjang bayi yang lengkap dengan kelambunya. Kedua ranjang itu satu berwarna merah muda, sedangkan satunya berwarna biru. Lalu Senina menunjukkan lemari yang berisi perlengkapan bayi newborn. Semuanya sudah cukup lengkap, ujar Delena sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Kalian belum beli stroller dan bouncer ya? Bagaimana kalau kita beli sekarang? Kalian pasti akan membutuhkan 2 benda itu. Tidak mungkin kan kalian akan menggendong bayi kalian terus saat berkeliling. Disitulah gunanya stroller, jadi tidak pegal karena gendong bayi kalian terus. Kalian juga butuh bouncer. Jadi kalian bisa menidurkan twins dengan mudah, tukas Delena. Setelah menimbang, Senina pun setuju. Tapi sebelum itu, ia menghubungi Rainero terlebih dahulu untuk mengabarkan kepergiannya. Baru saja Senina akan menghubungi Rainero, seorang perempuan cantik telah berdiri di ambang pintu. Sen, panggil perempuan itu dengan senyum merekah. Gladys, gumam Senina seraya tersenyum lebar. Mereka lantas saling berpelukan. Ada Aunty. Hai Aunty, apa kabar? Hai Gladys. Kabar tante baik. Wah, kebetulan kamu datang, mau ikut Aunty dan Senina ke baby shop. Aunty ingin membeli stroller dan bouncer untuk twins yang sebentar lagi lahir, ajak Delena. Gladys pun mengangguk setuju. Senina pun segera mengabarkan kepergiannya pada Rainero. Karena Senina berangkat dengan sang ibu, Rainero tenang-tenang saja sebab yakin sang ibu bisa menjaga istrinya. Apalagi ibunya selalu bepergian dengan Rose yang juga mahir bela diri, jadi tidak ada yang perlu ia khawatir, pikirnya. Senina pun gegas bersiap. Setelahnya, mereka semua masuk ke dalam mobil Delena yang dikendarai Rose secara langsung. Tak butuh waktu lama, Delena, Senina, dan Gladys pun telah tiba di sebuah pusat perbelanjaan terbesar di negara itu. Delena lantas memboyong Senina dan Gladys ke sebuah baby shop terlengkap di sana. Sen, lihat baju ini. Twins pasti lucu saat mengenakan baju ini, tukas Delena sambil mengangkat baju berbentuk kostum beruang yang begitu lucu. Senina pun melihat baju itu dengan mata berbinar, menyetujui pendapat sang ibu mertua. Wah, Aunty benar, bayi kamu pasti lucu sekali mengenakan baju ini. Jadi tidak sabar mau punya bayi juga, tukas Gladys menimpali. Kamu belum ada tanda-tanda ya? Tanya Senina. Gladys menggeleng, belum. Kira-kira kapan ya aku hamil? Mendengar pertanyaan itu, Delena pun ikut menimpali, tidak perlu terburu-buru. Nikmati dulu saja hubungan kalian. Apalagi kalian, kan baru jalan berapa bulan pernikahan, jadi wajar kalau belum hamil. Tapi ngomong-ngomong, kalian rajin buatnya, kan? Delena mengerlingkan sebelah matanya. Senina terkekeh mendengar godaan sang ibu mertua membuat pipi Gladys bersemu merah. Kalau itu tak perlu ditanyakan lagi, Aunty. Axton itu sangat rajin, bahkan sangat-sangat rajin, jawab Gladys dengan wajah memerah. Delena dan Senina tertawa, jangan-jangan, tanpa kalian sadari,
Axton Junior dan Gladys Junior sudah bersarang di sini nih, ujar Senina sambil menul perut Gladys. Gladys tersenyum lebar, semoga saja. Setelah mendapatkan semua yang ingin dibeli, Delena mengajak Senina dan Gladys ke restoran terlebih dahulu. Oh ya, Rose mana Mom? Kenapa tidak sekalian kita ajak makan juga? Tanya Senina yang sejak tadi tidak melihat keberadaan Rose, asisten pribadi sang ibu mertua. Tadi Mommy udah ngajak, tapi dianya yang tidak mau. Katanya tidak mau mengganggu momen kebersamaan mertua dan menantu. Ah, padahal seharusnya dia tidak perlu segitunya. Aku tidak masalah kok. Tapi pemikiran orang kan beda, sayang. Rose memang seperti itu. Malah sering menyendiri sendirian. Memangnya Rose tidak memiliki keluarga, Auntie? Tanya Gladys sebab hampir setiap waktu, ia melihat di mana ada Delena, di sana pasti ada Rose. Delena menggeleng, katanya si mominya sudah meninggal. Dedinya entah di mana. Dia sebelumnya hanya tinggal berdua dengan pamannya. Itu saja yang Momi tahu, jelas Delena. Ya udah, kita makan dulu ya. Momi sudah lapar. Kalian pasti juga. Mereka lantas segera menyantap makanan yang telah terhidang. Setelah selesai, mereka pun segera kembali ke basemen. Saat melihat kedatangan Delena, Senina, dan Gladys, Rose pun segera membukakan pintu. Maaf madam, aku permisi sebentar ke toilet, boleh kan? Delena berdecak, kenapa mesti kau tanyakan, silahkan saja. Kenapa juga mesti melarang? Setelah mendapatkan izin, Rose pun segera pergi. Kok Momi tiba-tiba mengantuk? Ya, ujar Delena yang telah menguap beberapa kali. Sama, Sen juga, Mom. Rasanya mata Sen berat sekali. Senina menutup mulutnya yang menguap lebar. Kemudian tanpa sadar, matanya pun menutup. Begitu pula dengan Delena dan Gladys, membuat seseorang yang berdiri tak jauh dari mobil itu tersenyum lebar. Sepertinya rencananya akan benar-benar berhasil. Sementara itu, di kantor milik Rainero, tampak Axton terus-terusan mengusap perutnya. Kamu kenapa sih? Dari tadi usap perut terus. Lapar. Axton mengangguk, entah kenapa aku lapar sekali. Padahal tadi aku sudah habis makan dia piring. Tidak seperti biasanya, jawab Axton yang gelisah sendiri karena merasakan lapar di saat yang tidak tepat. Duit banyak, tinggal pesan saja. Begitu saja kok repot. Axton berdecak sebal dengan jawaban Rainero, duitku memang banyak. Tapi yang aku inginkan ini yang buat repot. Tapi kalau kamu kasih izin, aku akan dengan senang hati menerimanya. Kalaupun harus membayar mahal, aku tak masalah. Rainero mengerutkan keningnya, memangnya makanan apa yang kau inginkan? Bukankah selera makanmu tidak pernah yang aneh-aneh? Axton menggaruk tengkuknya yang sebenarnya tidak gatal, entah kenapa beberapa hari ini selera makanku aneh. Jujur, sebenarnya aku ingin sekali makan bakso crispy buatan istrimu. Kira-kira kamu kasih izin tidak kalau aku minta tolong Senina membuatkannya? Tanya Axton seraya meringis saat melihat perubahan ekspresi Rainero. Brak, apa? Kau pikir Senina itu juru masakmu jadi kau bisa seenaknya minta buatkan bakso crispy padanya, sewot Rainero. Tidak bisakah kau terbaik hati padaku, Rain? Lihat, hanya dengan membayangkan memakannya saja, ludahku sudah memenuhi rongga mulut, ucap Axton yang sudah hampir meneteskan liurnya saat terbayang betapa gurihnya bakso crispy buatan istri bosnya itu. Tidak. Terserah kau mau ileran atau apa, aku takkan mengizinkan Senina membuatkanmu makanan itu, tolak Rainero. Ayolah, Rain, tolonglah sahabatmu ini. Aku benar-benar ingin makan bakso crispy buatan Senina. Ayolah, please. Melas Axton, tapi Rainero masa bodoh. Apa kau lupa, Senina sedang hamil besar. Aku tak ingin dia kelelahan hanya karena memenuhi keinginan anehmu itu. Apa itu? Tiba-tiba ingin memakan bakso crispy buatan Senina. Rainero, kenapa kau begitu kejam padaku? Tak ingat kau saat Senina ingin makan apa itu? Kau sampai suruh aku mencari ke segala penjuru supermarket dan minimarket yang menjual panganan dari Indonesia. Biar lelah, aku tetap berusaha mewujudkan permintaanmu itu, omel Axton mengingatkan kejadian beberapa waktu yang lalu.
Axton sampai harus keluar masuk supermarket dan minimarket yang menjual bahan makanan dari Indonesia semua hanya demi memenuhi permintaan Rainero. Itu karena Senina yang ingin. Dia sedang hamil jadi wajar aku memenuhi keinginannya. Lagi pula kau tidak disuruh begitu saja. Ada harga yang aku berikan. Tidak sedikit, tapi banyak. Jangan lupakan itu, dengus Rainero. Kau tak ingat, dulu kau mengata-ngataiku karena keinginanku untuk memakan makanan super gurih itu, dan sekarang apa? Kau tiba-tiba seperti ibu hamil yang mengidam. Tunggu-tunggu, atau jangan-jangan, Gladys. Tiba-tiba Axton terlonjak dari tempat duduknya. Ia tidak pernah berpikir sampai sejauh itu. Mungkinkah Gladys hamil? Bisa saja. Bukankah kau sudah menikah lebih dari 1 bulan? Axton tersenyum lebar, Rain, aku pulang lebih dulu. Aku sudah tak sabar memastikan Gladys hamil. Axton Junior, seru Axton sambil berlari menuju pintu keluar. Rainero hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah Axton. Hah, kenapa tiba-tiba aku merindukan Senina, ucapnya sambil memegang jantungnya yang berdebar. Ah, lebih baik aku pulang juga. Lalu Rainero melirik jam tangan di pergelangan tangannya, pasti Senina dan Momi sudah pulang. Rainero pun segera keluar dari ruangannya untuk gegas pulang ke rumah. Dengan hati ceria, Rainero masuk ke dalam mansionnya. Tidak menemukan istrinya di ruang tamu, Rainero pun gegas masuk ke dalam lift yang akan mengantarkannya menuju lantai 3 di mana kamarnya berada. Rainero membuka pintu tak sabaran. Namun saat pintu terbuka, yang ada hanyalah kekosongan. Ruangan itu terasa dingin, seolah telah lama ditinggalkan. Sweetie, di mana kau? Panggil Rainero, tapi ia tak kunjung mendapatkan respon. Rainero mencari ke balkon hingga kamar mandi, tapi tak kunjung menemukannya. Rainero lantas dalam kamar menyusuri setiap tempat mencari keberadaan istrinya, tetapi setelah beberapa saat mencari, Rainero tak kunjung menemukan keberadaan Senina. Bibimu, apa kau melihat istriku? Tanya Rainero pada asisten rumah tangganya. Bibimu mengerutkan keningnya, bukankah nyonya pergi dengan Madame Delena dan belum pulang hingga sekarang, Tuan? Apa? Belum pulang? Gumam Rainero memastikan. Bibimu mengangguk, benar, Tuan. Nyonya belum pulang hingga sekarang. Rainero merasa heran, tidak biasanya ibunya mengajak istrinya hingga berjam-jam lamanya seperti ini. Rainero pun segera mengambil ponselnya dan menghubungi ibunya, tapi hingga beberapa kali menghubungi, Rainero tak kunjung mendapatkan respon. Rainero lantas mencoba menghubungi Senina, tapi ternyata sama saja. Senina tak kunjung mengangkat panggilannya. Rainero baru saja menurunkan tangannya yang memegang ponsel, tapi tiba-tiba panggilan masuk terdengar di ponselnya. Rainero pun gegas memeriksa siapa penelpon itu. Ia pikir Senina lah yang menghubunginya balik. Tapi sayang, yang menghubunginya ternyata bukanlah Senina apalagi ibunya, melainkan Axton. Dengan malas, Rainero mengangkat panggilan itu. Rain, apa Gladys ada di sana? Tanya Axton tanpa basa-basi. Gladys. Tidak ada. Memangnya dia bilang mau kemari? Tanya Rainero dengan dahi berkerut. Iya, tadi siang dia bilang ingin menemui Senina. Setibanya di mansionmu, Gladys menghubungi lagi, katanya Aunty Delena mengajaknya pergi membeli perlengkapan bayi kalian yang belum dibeli. Aku pikir dia sudah pulang, tapi ternyata belum. Aku sudah mencoba menghubungi, tapi panggilanku tak kunjung diangkat. Makanya aku telepon kamu mau menanyakan apa Gladys ada di sana, papar Axton. Dahi Rainero makin berkerut dalam, tapi Gladys tidak ada di sini. Bukan hanya Gladys, tapi Senina dan Momi Oun belum pulang. Aku juga sudah mencoba menghubungi mereka, tapi tak satu pun panggilanku diangkat, tukas Rainero yang mulai cemas. Tapi mengingat kalau ibunya selalu dikawal Rose, ia sedikit menghalau kekhawatirannya. Namun ternyata setelah menunggu 30 menit kemudian dan tak kunjung mendapatkan kabar juga dari ketiga orang itu, jelas membuat kekhawatiran Rainero kian menjadi. Ia pun segera menghubungi sang ayah. Apa Momi ada di mansion? Tanya Rainero langsung saat panggilannya telah Reves angkat. Tidak. Bukannya Momi ada di mansionmu. Kekhawatiran Rainero kian bertambah, tidak, Dad. Sejak tadi Momi, Senina, dan Gladys belum pulang.
Bahkan ketiganya tak bisa dihubungi. Panggilan kami tak satu pun yang diangkat. Aku khawatir terjadi sesuatu dengan mereka, ujar Rainero mengungkap kegelisahannya. Dedi punya nomor Rose. Bisa Dedi hubungi Rose, siapa tahu Rose bisa mengangkat panggilan Dedi, pinta Rainero. Reves Pune mengiyakan. Segera setelah panggilan ditutup, ia mencoba menghubungi Rose, tapi ternyata nomor Rose tidak aktif. Ia mencoba menghubungi Delena, panggilannya terhubung, tapi tak kunjung diangkat. Kau di mana, sayang? Jangan membuatku cemas, lirih Reves cemas. Reves pun segera menghubungi Rainero untuk mengabarkan kalau nomor Rose tidak dapat dihubungi. Astaga, jadi di mana mereka, Dat? Ini sudah hampir malam. Karena Senina selalu keluar denganku, jadi aku tidak mempekerjakan bodyguard untuk mengawalnya. Apalagi ada Rose, aku pikir, mereka pasti aman-aman saja seperti biasa. Kau sudah meminta orang-orangmu mencari keberadaan mereka. Sudah. Axton sudah mengerahkan orang-orangku untuk mencari Momi, Senina, dan Gladys. Tapi belum ada jawaban pasti. Kau tenanglah, Dedi yakin, mereka akan baik-baik saja, ujar Reves mencoba menenangkan Rainero. Meskipun hatinya pun sebenarnya merasa was-was, tapi ia harus bisa bersikap tenang agar Rainero tidak kian khawatir. Bagaimana aku bisa tenang, Dat? Senina sedang hamil besar. Aku takut, astaga, kau di mana, Sen? Mom, sebenarnya kalian di mana? Raung Rainero benar-benar panik. Panggilan masih terhubung, saat Axton tiba-tiba masuk dengan wajah cemasnya. Axton, bagaimana? Apa ada kabar keberadaan mereka? Tanya Rainero yang telah berdiri dengan perasaan was-was. Axton menarik nafas dalam-dalam. Nafasnya terasa tersengal karena berlari masuk ke kediaman Rainero. Terakhir Senina, Auntie, dan Rose terlihat di Supermall. Jadi aku datang ke sana untuk melihat rekaman CCTV di sana. Selesai belanja, mereka sempat makan di restoran. Setelah itu, mereka bergegas pulang dan masuk ke dalam mobil Auntie Delena seperti biasanya. Mereka sudah pulang sejak pukul 4 tadi, tapi anehnya mereka tak kunjung sampai ke rumah. Coba kita lacak GPS mereka. Kau juga, periksa posisi Gladys. Siapa tahu, kita bisa menemukan petunjuk, ujar Rainero. Axton pun mengiyakan. Rainero sampai lupa kalau panggilannya dengan Reves masih terhubung. Dat, kau lacak dulu posisi mereka dari GPS Senina. Dedi juga akan melakukan hal yang sama pada momimu. Rainero pun mengiyakan dan segera memeriksa lokasi terakhir mereka yang ternyata sama. Rainero dan Axton pun gegas mencari lokasi tersebut. Begitu pula Reves. Apa benar lokasinya di dekat sini? Tanya Rainero memastikan sebab lokasi yang mereka masuki ini merupakan area yang masih ditumbuhi semak belukar. Benar. Sebentar lagi kita sampai, ujar Axton. Rain, lihat, bukankah itu mobil Auntie Delena? Seru Axton saat melihat sebuah mobil yang berjarak kurang lebih 20 meter dari posisi mereka. Rainero mengangguk, cepat kita ke sana. Semoga saja Momi, Senina, dan Gladys juga Rose ada di sana. Namun melihat lokasi yang tampak mencurigakan, sebenarnya perasaan Rainero sudah was-was. Bagaimana kalau ibu, istri, dan kedua orang lainnya menjadi korban perampokan? Sebisa mungkin Rainero menepis pikiran buruk itu, tapi kenyataan yang terpampang di depan matanya justru membuatnya makin khawatir. Sebab mobil itu dalam keadaan kosong. Mereka tidak ada. Jadi kemana mereka? Gumam Axton yang tak kalah panik. Coba periksa mobil ini. Titah Rainero pada anak buahnya yang menyusul ke lokasi. Bos, lihat ini. Anak buah Rainero menunjukkan 3 buah tas yang setelah diperiksa merupakan milik Senina, Delena, dan Gladys. Pantas saja panggilan kita tak kunjung diangkat sebab ponsel mereka semua ada di sini. Bos, kami menemukan ini, seru anak buah Rainero lagi sembari menunjukkan sebuah benda kecil yang diselipkan di AC mobil. Ini apa? Tanya Rainero tidak mengerti. Mark pun mendekat dan memperhatikannya. Tuan, ini sejenis obat bius yang akan menguap di udara bila diletakkan di ruang terbuka. Apa jangan-jangan? Jangan-jangan apa? Jangan bertele-tele. Sentak Rainero tak sabaran. Nyonya, Madam, dan istri Tuan Axton dibius lalu diculik,
tukas Mark yang membuat Rainero, Reves, dan Axton shock bukan main. Apa ini perbuatan saudara perempuan Senina? Tukas Reves menyela. Entahlah. Tapi beberapa hari ini, orang-orangku mengabarkan perempuan itu tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan. Kalau bukan dia, lantas siapa? Rain, lihat, ada foto ini di dalam dashboard. Apa kau tahu foto siapa ini? Axton menunjukkan sebuah foto laki-laki dan perempuan yang saling berangkulan mesra. Sepertinya mereka adalah sepasang kekasih. Tapi gambar laki-laki di foto tersebut dicoret sehingga tidak terlihat jelas. Hanya sang perempuan yang terlihat jelas. Rainero menggeleng. Ia memang tidak mengenal sosok dalam foto tersebut. Reves yang penasaran pun segera mendekat dan melihat foto itu. Dek, jantung Reves nyaris putus dari rongganya saat melihat foto tersebut. Ia tahu dan sangat tahu siapa yang ada di dalam foto tersebut. Tidak. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin ini perbuatan dia, gumam Reves dengan jantung yang bertalu-talu.